Ya, jujukannya kan sebenarnya dari Cirebon ya. Dari Kuningan. Iya, betul Kuningan. Bayang Uit Kasidan dan yang Alimuddin, yang Lukmanul Hakim. Masih ada di bayang-bayangi rasa takut aja kan? Iya, takut nggak makan, takut istri nggak makan. Susah ya. Susah, Pak. Ini, tapi udah paham, Mak. Ya. Allah kasih kemudahan, Pak. Itu subhanallah. Sebenarnya metode itu udah ada. Nah itu tadi yang sulit itu menghilangkan ketakutan itu. Tetap kita masih dibayang-bayang ketakutan. Sekarang ini gua jadi kayak apa? Ya. Saya senang, Pak, kalau ketemu, jadi bisa. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Ini ada saya yang ngasih tahu, Mas, katanya Pak Atta gitu. Jadi kemarin tuh, waduh, saya nggak ada, ya deh, sewu aja lah saya. Iya. Kalau emang lagi kosong ya nggak apa-apa, langsung aja. Sebenarnya juga pintu itu nggak dikunci loh. Kalau itu saya nggak berani, nggak berani, Pak. Gitu. Ya, yang penting kan kita uluk salah. Insya Allah sih, kalau saya juga baru turun. Turun ya mungkin ada 10 menit dari tadi. Mata tinggal di mana? Saya tidur sini aja. Kalau ini rumah siapa? Kalau itu ada yang bagian siang, juru kunci yang bagian siang. Gitu. Kan ada warungnya juga dia. Nah, kalau boleh tahu nih, Pak Atta, sejarahnya Mbah Kasidan. Nah itu maaf saya juga nggak bisa menjelasin karena emang saya juga belum hafal benar. Kalau gitu. saya kan pakai kecerdasan rohani, Pak. Beliau ini kan ya jujukannya kan sebenarnya dari Cirebon ya. Dari Kuningan. Iya, betul Kuningan. Oh, pantesan terjawab saya. Kuningan ya. Kuningan. Oh, oke, makasih. Itu Ben Bayang Uit Kasidan dan yang Alimuddin, yang Lukmanul Hakim. Saya makanya nggak bisa jelasinnya. Nggak apa-apa. Kalau saya sih ngepasin, Pak, karena kan kalau saya menjelaskan sesuai apa yang dilihat oleh rohani saya. Iya. Jadi sekilas aja juga sih, makanya lebih bagus ketemu seperti ini kali aja. Takutnya salah kan gitu. Iya. Kita. Ya, tapi ya tidak jauh lah karena dari sana juga sih. Iya, Cirebon Kuningan mungkin. Tapi kalau saya Kuningan, apa yang saya dilihat di sini berarti pas sama pas, pantes gitu dari Kuningan gitu. Ya, terjawablah pertanyaan apa namanya yang saya cari gitu kan. Seperti itu, Pak. Ya. Pak Atta sudah berapa lama sini? Ganti yang lama apa gimana? Bukan ganti, sebenarnya saya mah cuma nemenin. Kebetulan saya mah nggak kayak tamu ya di sini gitu. Jadi cuman teman, sama juru kuncinya ini teman. Dari dulu sih saya dari yang juru kuncinya orang sini? Orang sini. Asli. Katanya sih emang masih ada turunan sini, kalau saya emang bukan. Iya. Kalau alam sih nggak tahu lah. Nah semenjak saya di sini, dia kadang-kadang kalau malam suka pulang. Dia juga merasa ada temen lah kan gitu. Dia bisa pulang kadang-kadang jam 1, jam 12 nih dia pulang. Pas tengah malam saya sendiri ini. Iya. Yang saya suka di sini, anggaplah ini kan udah termasuk kota ya, Pak. Tapi saya lihat pohon-pohonnya udah tua gitu loh. Itu yang saya suka. Alami ya, masih asli. Kalau saya, konten saya itu mengangkat ulama-ulama Nusantara, Pak. Iya. Jadi
kita bangga lah ya, kita sebagai apa namanya, pemaroknya lah ya, sebagai penerusnya, pewarisnya gitu. Jadi tidak kalah dengan ulama-ulama. Ngopi ada ini. Ngopi sambil ngopi. Iya, Pak. Air kebetulan saya ini baru masak air, panas banget tuh. Seperti itu ya, alhamdulillah ya. Sahabat Kandian, saya dipertemukan. Akhirnya saya dapat saudara lagi. Di Garut saya dapat saudara. Di tempat kita Di mana singgah? alhamdulillah. Pasti ketemu saudara. Iya. Ya dulu saya dari Bujang juga dulu sering sini dari Mendaki ya. Cuman namanya ini kan sering tertunda gitu, nggak selamanya ntar muncul lagi. Nah sekarang ini saya muncul lagi. Mungkin ini panggilannya kali ini. Jangan terpaksa. Bahkan saya sering dapat apa ya? Ya keanehan-keanehan yang di luar nalar lah gitu. Tadi tinggal moles saja lah. Iya. Insya Allah lah. Kalau nanti ya Allah pasti kasih jalan deh, Pak. Setiap orang kan rohaninya akan mencari sendiri. Iya. Nah, jadi mencari yang pas gitu ya. Itu perlunya silaturahim kan. Pak Atta pernah ngerantau kemana aja? Kalau untuk jarak-jarak ini saya ke Pamijahan, dua kali, ke Sunan Suci Rahmat Godog di Garut ya. Berarti arahnya ke sana ya? Terus ke yang selatan ya? Sebelah kulon juga, itu bukan timur ya? Timur sana bukan? Timur, ya timur. Ya Cirebon, Sunan Gunung Jati. Oh sudah Cirebon, alhamdulillah. Terus daerah kulonnya Banten, saya mau Nasanuddin, Naya Adillah, Kaduen. Saya mau Yusuf. Kecil Kaduen ya. Di situ saya sering ngetep dulu seminggu di situ. Ada juga sejarah-sejarah yang saya dapat, bukan sejarah maksudnya pengalaman gitu, pengalaman Iya saya betul itu. Pak. Kita tuh nggak boleh lupa sejarah Pak Atta. Jadi adanya kita kan karena beliau Pak. Iya. Karena doa-doa ulama, orang-orang tua kita dulu, sehingga kita menjadi seperti inilah ya. Iya. Harta juga, terus Mama Sempur, Lawang, sama Saya Yusuf Purwakarta tuh. Usia berapa Pak Atta sekarang? Ya kurang lebih 48 lah. Oh masih muda. Hampir kepala 5, hampir kepala 5. Gitu Pak Atta. Jadi saya kedua kalinya saya penasaran. Kita explore dulu lagi deh, saya bilang apa Ini yang kedua kali berarti Pak? Iya. Minggu kemarin saya malam jam berapa ya? Jam 1, jam 2 ya gitu. Jam 2. Tapi saya tengok Jam enggak, soalnya saya minggu kemarin Bapak kesini. Minggu kemarinnya lagi deh kalau nggak salah. Orang minggu yang lalu ya? 2 minggu yang lalu. Pokoknya nggak ada siapa-siapa deh, kesini nggak ada siapa-siapa. Wong saya situ ngobrol lama kok Pak. Situ lama. Ayo mah di mana we Pak? Di Garut, kadang ke Sukabumi, kamu itu Sukabumi. Iya. Ini napak tilas. Iya. Dari muda udah Pak. Waktu-waktu luang, hiburannya masuk gunung, masuk hutan, masuk kuburan, hiburan abita. Menelusuri tempat-tempat ekstrim. Iya. Jadi gini Pak, pelajarannya Abimah pembuktian terbalik. Sesungguhnya kalau kita imannya kuat, ya kan, apa yang harus ditakuti dengan kuburan? Iya. Ya kan? Insya Allah tidak akan ada yang ganggu. Yang penting niat kita baik, mendoakan almarhumah kan begitu Pak, memuliakan para aulia kan gitu. Iya. Dari barokah. Ya, intinya kita mengikuti jejaknya dia lah, gitu. Karena dia emang orang-orang pilihan kan bahasanya gitu. Yang jelas pelajaran keimanan begitu. Gitu. Kayak jadi kita kita bikin konsentrasi keimanan kita ini di dalam keadaan sunyi seperti ini bagaimana gitu. Saya gitu. Makanya saya senang lagi sendiri
kalau lagi rame saya nggak begitu senang karena apa, di sini saya konsentrasi saya nggak khusyuk Berarti gitu. saya nanti enak nih bisa sila ada nemenin di sini Gi. Insya Allah. Saya emang nggak bisa apa-apa ya, cuman ya sebisanya aja sih kita apa yang kita bisa baca ya baca. Kalau di sini katanya beliau ini senangnya surat Al-Ikhlas gitu. Waduh, pantesan itu. Seri nu ngatos awak. Pak, saya mau terus terang nih Pak. Langsung aja ya. Abdi teh balik deui ka dieu teh kabita kalau Bapak biasa nyuhunkeun cenderamata kan aya akar nya teh ngagantung. Abdi bae nyuhunkeun bangsa sameter biasa. Abdi mah hampura teu tiasa ngijinan. Oh gitu. Kedahna kasata. Sangke karencang abdi kanu jadi juru kunci di dieu. Kebetulan teh balik main teh biasana mah mari ngendong gitu ya. Nah gitu we sampaikan aya. Insyaallah. Abdi nami Abdi Sudirman Pak Muhammad Sudirman. Di Cirebon, di Cirebon. Di Kasepuhan. Kalau rasanya alhamdulillah mewujudin jodoh tadinya. Kita wawargian gitu. Nah, anu katingali kan hari pertama kali teh ditangkal eta kabita ataku akar. Di luar apa di luar? Di luar. Untuk digali. Itu maksudnya di jero makam akar. Oh, di lebet. Di nu akar nu agung teh geuning, ya. Gede. Heeh. Tuh. Mangga wae eta mangge ka renjang abdi wae. Oh. Enak, aku ngopi-ngopi insya Allah maha payah. Emang ini sejarah gitu pas saya tadi cerita. Oh, pokoknya kayak itu pekakas ya. warna. Abdi mah nggak ngeliat ke situ Pak. Abdi mah ngejar seni tina tetangkalan Abdi mah. Tadinya udah anggap selesai, tapi saya kan kayak pengen kesana lagi deh. Penasaran juga pengen lihat sekarang. Ada enggak? Saya sih belum sempet sila sih Pak, jadi kemarin sekilas aja karena tadi nggak ada apa namanya temen yang banyak japin gitu ya. Iya. Kan saya harus izin kan. Iya, teman izin maksudnya ada. Kalau ada bapak kan nih kalau lagi suntuk numpang sila di sini ya. Enggak apa-apa. Masuk kalau emang ada saya kan bahasanya kalau saya cari sejarah Pak. Ceritanya seperti apa sih gitu kan. Minta sama Allah biar jelas kan gitu. Terus beliau itu siarnya di bidang apa? Iya. Jadi basicnya pelajarannya apa gitu. Seperti itu kalau saya sekarang nih masih bermasyarakat nih nama apa namanya kayak macam santet gitu kan. Dulu di sini nggak ada obatnya. Saya sekilas sih di maaf berarti ya saya yakin berarti nggak salah pas explore pertama bahwa dia di sini ada fitnah, entah itu fitnah buat diri saya apa itu fitnah di lingkungan sini. Fitnah itu kan berarti kan tadi kemusyrikan tadi Pak. Iya. Tadi kejahatan dan sebagainya. Jadi ya itulah yang saya dapat. Saya utarakan di YouTube Bapak boleh. Jadi bisa tonton di episode keberapa yang pertama di sini. Silaturahim sama ini begitu gitu. Saya juga ngerasa di mana-mana kalau emang saya datang ke suatu tempat misalkan di sini yang harus kayak di sini misalkan gitu ya tokoh lah gitu yang kita datangin. Betul di situ nggak ada orang ya mau nggak mau kan gimana gitu kan gitu. Jadi seperti itu sering saya dibuatin. Waktu konten pertama itu, aduh mau izin ke siapa nggak ada orang. Ya mungkin kalau siang pasti ada gitu lah. Karena tengah malam begini bisa aja nggak ada. Karena emang saya konten saya malam Pak. Saya naik Gunung Salak, Gunung Karang itu malam saya. Karena emang saya sukanya di malam gitu. Kalau siang
lebih apa ya, kalau malam itu lebih pelajarannya banyak. Itu aja pelajarannya banyak. Iya. Di ekstrim lagi, lebih gimana gitu ya. Pelajaran rohaninya Iya. lebih terasa Pak, lebih nyata gitu. Subuh kayak gini. Udah, begitu udah melek jam 1 udah sampai subuh saya nggak tidur lagi. Kalau di sini, kalau di rumah ngorok. Saya sudah terbiasa tidak tidur Pak dari Tidak tidur, kecil. ya. Jadi pendidikan saya juga ke adik-adik, ke anak-anak. Kalau pengen cerdas rohani ya kurangin tidur. Iya, betul. Nggak ada orang pinter Iya, doyan banyak tidur. tidur. Nggak bisa. Nggak bisa. Betul. Kunci Ya, utama. itu kan ya kasih dapat pelajaran ilmu wali itu ya dua adanya ilmu wali. Satu, makan kurangin, Iya. tidur kurangin. Iya. Jadi nggak tidur. Ya, Ini enggak, kadang bahasa- anak muda sekarang pengen ngilang tapi tidurnya pada Iya. doyan Pak, susah. Bahasa gitu. Jangan tidur di waktu ngantuk, jangan makan di waktu lapar waktu gitu maksudnya. Kadang kembali lagi tergantung kebiasaan juga sih. Dan saya jujur Pak, dengan kondisi sekarang kan ulama-ulama kita Bapak nggak usah cerita lah, banyak Iya. sekarang kasus-kasus gitu ya. Itu saya ingin membangkitkan itu, membanggakan kan itu. Karena saya juga mbak saya ulama-ulama Nusantara gitu Iya, Pak, iya. yang ilmunya luar biasa Iya, gitu kan Pak. iya. Tidak kalah dengan mereka yang di Iya. luaran sana gitu kan. Iyalah namanya dari Demak juga emang udah punya Iya. nama. Cirebon juga emang ya itu. Iya. Kemarin juga kita ke sana lagi ya, ke pesisir sana ya. Makam Batok ya. Batok itu adanya di Udah daerah- saya ke sana. ya, Nah, itu sejarahnya saya tahu. Itu ulama yang dari Sumedang Larang. Sumedang Larang. Ditangkap Belanda, dibuang di sana, ternyata dia hidup. Bukalah situ lahan di Batok situ, Pak. Betul Pak, iya, Pak, kata sesepuh sana betul. Ya berarti saya bilang saya hanya garis besarnya saja gitu. bahkan saya sempat ketemu juru kuncinya yang pernah jadi juru kunci di situ Makam Oh, Batok. siapa? Bapak? Itu masih muda dia. Ini kalau nggak salah itu keturunan ke-6 ya Pak ya? Masih keturunan ke-6 siapa tuh? Tapi saya nggak ketemu. Punya ketemu Kata ya. Abah siapa tuh yang kemarin? Anas. Betul namanya iya, Anas. betul. Anas itu masih muda, Betul, Anas. dia masih belum punya istri itu. Cuman sekarang dia udah enggak di situ, dia cuman pernah di situ. Kebetulan saya ketemu di Abah Haji Hanafi yang sekarang masih jeneng Rawang Batu Jaya. Coba cari di YouTube Abah Haji Hanafi Batu Jaya pasti ada. Ya beliau yang kemarin juga termasuk calon presiden Anies Baswedan juga ke Sana, situ. Suwan. Suwan gitu. Bahkan apa namanya Habib itu siapa tuh Wan Sehan sering juga soal di situ. Kebetulan saya juga lagi ngejalanin di situ sekarang kali di situ setiap malam Selasa. Makanya pengen coba nanti sila di sini. Ya mungkin apa lebih mengerti. Iya. Kalau saya juga dulu sempat mengalami hal yang aneh gitu. Emang pernah saya juga jarak ke Jati juga Iya, pernah iya. saya Besar Hidayatullah. Itu belum lama di rumah itu emang kebetulan anak masih mondok kos di Alisebo. Saya terguncang lah masalah di situ karena emang rintangannya ya ambil jalurnya ternyata seperti itu gitu. Luar biasa. Bahkan bukan cuman saya aja, semua yang anaknya apa menimba ilmu di situ ya akan mengalami guncangan yang dahsyat, hanya berbeda aja. Betul, saya juga mengalami hal yang seperti itu sampai saya ya gimana ya, saking beratnya saya lepas sama istri akhirnya kan. Itulah ada suatu pertanyaan gitu. Yang saya rasa itu kenapa kok ini soal akan-akan itu si Syarif Hidayatullah gitu. Saya malu-malu Pak ya, ini cuma hanya cerita ya, ini kan bicara batin. Kenapa kok seperti dia yang
menanyakan seperti itu ke diri saya. Silahkan sekarang kamu pilih, mau ikuti nafsu kamu atau mau mempertahankan anak kamu yang sedang menunggu. Jelas dengan saya jawab hati, saya pilih anak saya. Gitu. Ya, alhamdulillah anak saya lulus itu. Gitu. Alam itu saya lagi cerita seperti itu sih, soal ini kok apa ini kok kayak ya itu beliau yang bicara. Saya lagi dagang, lagi ngomong ya, kalau lagi panjang rumit-rumitnya saya mempertahankan itu lagi. Ya, suatu saat kan akan ketemu Pak, jalan hidup. Cara Allah kan beda. Kadang kita dikasih masalah biar kita cari kebenaran. Iya, mana sih yang benar? Kesini kok nggak benar, kesini sampai dipertemukan sama yang diridhoi Allah. Gitu kan. Kalau bahasanya ada guru saya juga mengatakan kadang kita ini dipaksa bahasanya, dipaksa oleh Allah. Seolah-olah seperti itu gitu. Untuk bisa gitu, bahwa kamu mampu gitu, paksaan. Tapi kalau nggak dipaksa kita seolah nggak, kalau nggak didorong ini udah diem kayak paku nggak diketok nggak masuk. Nah, ini cara Allah sendirilah katanya, seperti itu. Gimana ya Gi? Udah? Lain kali saya sambung lagi ya dengan Pak Tata. Pak Tata. Saya Sudirman Pak. Pak Sudirman. Gampang Bapak yang mulai saya Jenderal Pak. Jenderal Sudirman. Nah itu paling gampang ngenalin saya. Pokoknya Jenderal Sudirman. Iya. Pak Sudirman dari Kesepuhan Cirebon. Ya, dari Cirebon. Apa? Jenderal Abidin. Jenderal Abidin. Kalau Bapak Usna Hussein. Hussein. Tapi beliau turun tidak jadi ulama, tetapi turun berjuang melawan sama rakyat, jadi tentara. Tuh bebasin Nusantara lah. Tapi judulnya juga sama, berjuang memperjuangkan. Tapi beliau emang basicnya agama Pak, dari agama ya. Jalurnya aja. Semua sebenarnya para ulama itu pejuang. Kayak Hasyim Asy'ari. Ya kalau dibilang adanya Indonesia ini Nusantara, kepulauan pewarisnya para ulama, ya benar, karena dia yang memperjuangkan. Saya dengar seperti itu maksudnya, walau saya nggak ngerti ya. Sejarahnya dengar seperti itu ya, ulama yang memeranginya. Tapi jelas sih Pak, jadi ulama Nusantara itu luar biasa. Cara pengkajian ngajinya itu beda dengan ulama di luaran sana. Dengan orang Arab sana, Oman, Yaman dan sebagainya lah, Jazirah Arab. Jadi kelebihan ulama Indonesia itu ngaji, baik itu lahirnya Al-Quran, batinnya Al-Quran pun dia dikaji gitu ya. Dari huruf dikupas. Kalau kayak teknologi mah dimodifikasi sama beliau itu. Jadi firman Allah tuh bisa luar biasa lah ya. Dimanfaat, bisa ada berasa manfaatnya gitu ya, isinya ketemulah bahasanya Quran itu seperti itu. Karena mereka kan ahli tirakot ya. Betul. Tirakatnya saya pun belum tentu mampu seperti bapak saya, minimal seperti bapak saya itu nggak mampu kayak di zaman sekarang. Tapi wallahu alam ya Pak. Semuanya keimanan itu yang nilai kan Allah langsung, bukan manusia. Sebenarnya kita itu ya mungkin seperti itu ya, kita bisa setingkatan dia, cuman bukan beliau gitu kan gimana ya. Karena kita ya emang meniti darahnya. Kayak macam sekarang, kalau emang kata guru saya gitu, kalau emang Allah mau membikinkan nabi selain Nabi Muhammad SAW, mungkin ada bisa tingkatannya seperti itu kan, karena emang udah ketentuan seperti itu. Nabi terakhir adalah Nabi Muhammad SAW ya. Ya banyaklah kayak macam sejarah yang ulama-ulama sekarang yang masih ada, kayak Buya Syari. Kadang saya di Bogor, kadang saya keluar kota gitu aja Pak.
Tahu saya bisa ngikutin jejak bapak nih, keluyuran malam. Wah, dengan senang hati kalau bapak emang siap pak. Selama ini udah yang sanggup kan ngikutin saya pak, anak-anak muda pak. Aduh, Makanya begitu. ayah Ini kayaknya ini ekstrim juga nih. nih ke Gunung Salak malam. Iya. Kan nginep berdua itu. Oh nangis juga. Masih takut sama harimau. Iya. Emang kadang-kadang yang ini seperti itu, yang nyata-nyata gitu kan. Ya. Nah, itu kan kalau merekam bener-bener ngerekam gitu. Ya enggak lah. Kalau kita dekat sama Allah, insya Iya, Allah. semua hilang kalau itu. Udah putus. Ya, itu apa keyakinan gitu. anak-anak muda sekarang itu nggak bisa. Tipis. Jadi kalau yang udah gitu kan artinya udah hakul yakin ya, Iya. Udah bener-bener yakin. Udah dikasih contoh juga masih ragu aja. Masih ragu kan? Iya, nah, itu Kan yang anak muda. bikin kecelakaan keraguan itu. Iya. Saya sekarang di sini nih, awal-awal juga sama saya begitu masuk rasa maaf. Ya terus saya paksain ya. Sekarang alhamdulillah malah asik sendiri gitu kan. Ya Tapi belum bapak kalau mau jikir di rumah saya aunya lebih kencang lagi pak dibanding gini pak. Mau bercanda. Saya suka bercanda pak. Iya Kata, bagus senang. "Ya, awet Tapi muda." akrab Pak, ya. Awet muda. Iya. Akrab. Kalau saya mah emang gimana ya, di mana-mana kadang-kadang kebanyakan diam saya. Oh. Di calon ulama gitu. Amin. Ulama. Usianya udah gini, udah telat, mudah-mudahan diterusin. Enggak pak, usia 40 sekarang berapa? Gitu nah 48 49 gitu. Nah 49 itu ada kerja paket kalau ilmu Allah itu kalau mau. Jadi dari misal dibatkan dari 10 tahun bisa dijadikan 2 bulan 3 bulan bisa. Tadi harus betul-betul yakin. Udah lupakan dunia dulu, istri lupa, anak lupa semua. Itulah Hanya metodenya. kepada Allah. Ya metodenya itu yang harus dituin saya yang belum mampu. Insya Allah kita berbagi ya Pak. Insya Allah. Bukan menggurui. Kalau saya lebih dulu saja, Iya. berbagi saja. Jadi, ini loh caranya. Seperti ini. Kalau mau silakan, nggak mau ya kita kan tinggal pilihan. Iya, betul. Seperti itu. Tapi banyak yang lewat Pak. Ustadz semua, aduh nyerah mana. Kebanyakan sekarang mau belajar ke sana tujuannya dunia susah. Itu sama. Itu harus lupa sebetulnya. Iya, Itu iya. lupakan dulu, kerja dulu rasa Allah, baru dunia hanya ikut. Iya. Ini enggak. Mau ngaji Pak Dirman, tanda tanya di belakangnya. Pengen hidup senang, pengen banyak harta ya selesai kumbang lah Iya, itu. kumbang. Oh itu disimpan dulu. Kejar, Nah, itu. ilahi dulu. Yang bahasanya yang berat itu melupakan itunya. Masih ada di apa nih, bayang-bayangi rasa takut aja kan. Iya, takut nggak makan, takut istri nggak makan. Susah Itu. ya. Susah, Pak. Tapi udah paham Mak. Allah kasih kemudahan Pak. Rizki itu subhanallah. Sebenarnya metode itu tuh udah ada. Nah itu tadi yang sulit itu menghilangkan ketakutan itu. Tetap kita masih dibayang-bayang ketakutan. Sekarang ini aduh, gua jadi kayak apa? Kan gitu kan. Ini kali ya Mas. Setan-setan luaran lah. Iya. Di Sukun tuh Pak, orang tuh rame banget. Sorot. Yang jagain malah yang berantemnya kucing. Saya mah diem aja. Pak, makasih banyak Pak. Saya nggak bawa oleh-oleh nih Pak. Aduh, Satu saat aja insya Allah. juga dadakan gimana mau bawa. Iya, oleh. Nggak bawa makanan. Ini namanya juga dadakan gimana? Ya kita nanti komunikasi ya Pak. Masih panjang. Ya Pak. Kasih ya Pak. Sama-sama. Pak jangan sampai lupa itu. Iya, insya Allah saya sampai ke Pemdang. Teman saya juga nggak tahu yang mana. Jadi hati-hati juga jalanannya. Deket